Bisa Baru ya? tahu kalau daun pisang aja kita ekspor. Satu lagi untuk hasil pertanian. tusuk sate. Tusuk sate enggak. Wah, halo teman-teman dan sahabat UMKM dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih di podcast sudah kesekian kalinya, ya. Dan kali ini kita Mimin gak sendirian, Mimin berdua dengan emas-emas yang ganteng di sebelah saya. Ya, Bapak Lalu Umar Syarif. Yap. Iya, halo Bapak. Ya, Aduh, panggil Bapak nih. Iya. Panggil Bapak atau Mas enaknya? Mas aja dah. Oke. Biar kelihatan muda. Biar tetap muda ya, Iya. Mas ya. Iya. Jadi mungkin sedikit informasi nih buat sahabat UMKM. Bapak Lalu Umar atau yang biasa dipanggil Mas Umar. Ya, Mas Umar atau Mas Umang. Ya. Dari kasih fasilitasi citra produk pengembangan perdagangan luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luar biasa, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Kalau ngomongin luar negeri nih, kita ngomonginnya ke arah-arah perdagangan keluar, berarti ekspor ya, Mas ya. Betul. Iya. Sudah berapa lama, Mas? Saya di Dinas Perdagangan sekitar 16 tahun. Waduh, oke. Dan itu di satu tempat di Dinas Perdagangan Luar Negeri, di perdagangan luar negeri, bidang perdagangan luar negeri. Berarti Mas Umang dari 16 tahun yang lalu sudah berada di Dinas Perdagangan Provinsi di bidang perdagangan luar negeri. Dulu namanya bidang PLN. Bidang PLN. Sekarang bidang PPLN. Luar biasa, pengalamannya udah nggak perlu diraguin lagi nih. Insya Allah. Iya betul, luar biasa banget nih. Kita butuh informasi nih terkait dengan ekspor, apalagi kan di NTB sendiri banyak banget produk-produk yang sebetulnya bagus, yang berpotensi untuk keluar, yang semua produknya punya kita, punya bangsa kayak gitu. Punya NTB. Ya, punya khususnya NTB. Ya. Menurut Mas Umang sendiri seberapa berpotensi sebetulnya produk-produk yang ada di sini untuk bisa go ekspor, Mas? Kalau kita ngobrolin ekspor nih. Ya. Dan begini, pertama saya Juju. Mbak Juju. Pertama untuk berbicara masalah ekspor, yang pertama kita bicara tentu ekspor itu yang sudah mempunyai legalitas, yang sudah memakai izin COO atau Certificate of Origin atau biasa disebut SKA, surat keterangan asal. Jadi saya sebutkan komoditinya dulu. Untuk komoditi ekspor yang sudah ekspor itu memang ada beberapa komoditi yang sudah kita ekspor, seperti untuk di bidang komoditi agro, pertanian itu ada kopi. Oke, kopi. Ya, itu kopi. Ya, saya jelaskan satu-satu ya, kopi. Boleh. Untuk kopi itu kita sudah ekspor ke Korea Selatan. Korea Selatan. Ya, itu kita ada PO sebanyak 120 ton untuk tahun ini. Itu perusahaannya UD Berkah Alam yang atas nama ownernya Bapak Lalu Torik. Bapak Torik, 120 ton dikirim ke Korea. Ke Korea Selatan. Dan sekarang sudah kita kirim sekitar 30 ton. Berarti bertahap, Pak? Bertahap untuk 1 tahun. Nah, baru minggu kemarin kita sudah kirim untuk kopi. Sekarang untuk vanili, untuk yang komoditi agro dulu. Untuk vanili berapa bulan lalu kita juga sudah ekspor ke Amerika. Itu vanili ke Amerika kurang lebih 1,5 ton. 1,5 ton. Ya, dengan nilai fantastis itu 1,5 kalau vanili. Karena kita tahu vanili 1 kilonya itu bisa sampai harganya itu 6 juta. Jadi sangat luar biasa kita. Kalau vanili sendiri nanti ngambilnya di mana ya? Daerah mana, Mas? Kalau vanili itu ada daerahnya untuk ownernya ada Pak Muhir namanya. Untuk ownernya ada rumahnya di Sakrel. Oh, berarti Lombok Timur nih. Lombok Timur untuk yang mengelola. Tapi untuk lahannya ada di Lombok Utara. Oh, Lombok Utara. Ya, betul. Selanjutnya ada kita sudah kalau kopi untuk agro, vanili, ya untuk di hasil perikanan dan kelautan ada mutiara tentunya. Ya, jadi itu ada rutin juga dari perusahaannya Autoropol yang ada di Senggigi. Nah, setelah itu ada juga kerajinan lainnya seperti kerajinan ketak. Kerajinan tangannya memang. Ya, yang craftnya, yang kerajinan. Jadinya kalau kerajinan dulu, memang dulu kita gerabah. Memang, tapi sekarang gerabah sudah
agak menurun permintaan dari luar negeri. Jadi sekarang kita fokus ke ketak. Ada juga sedotan bambu, tapi memang untuk sedotan bambu memang belum bisa kita langsung dari sini untuk SKA-nya karena terkait kerjasama UKM dengan pihak yang ada di Surabaya. Jadinya barangnya itu antar pulau. Padahal itu produk kita. Tapi diklaimnya? Ya jelas kalau memang SKA-nya terbit dari Surabaya ya punyanya jadi produk Surabaya. Makanya program kita di bidang PPLN itu sesuai dengan arahan Pak Kadis, kita didorong untuk memotivasi pada para UKM kita agar mau menggunakan SKA dari NTB. Karena kalau tidak ada SKA jadi percuma barang itu keluar bukan atas nama NTB. Jadinya kan kasihan. Di sini ada pepatah mengatakan susu punya nama, sapi punya susu, kerbau punya nama ya, saya ngerti ya. Kira-kira begitulah ya. Jadi sesuai arahan Pak Kadis. Jadi bagaimana kita pendekatan ke UMKM? Karena UKM kita memang agak susah. Saya akui agak susah. Karena mereka nanti itu untuk permasalahan itu karena memang sudah ada sudah ada perjanjian dengan pihak di Surabaya, di Bali. Jadi mereka jual barang dapat untung selesai. Jadi itu untuk sering terjadi nggak sih Mas? Maksudnya yang tadi menggunakan SKA di luar pulau gitu? Bukan, maksudnya kalau SKA itu barang kita punya, dikirim melalui pakai truk ke Surabaya misalnya. Jadi perusahaan Surabaya itu mengklaim itu barangnya Surabaya, bukan barang kita, begitu. Berarti diambil alih sama orang di luar. Iya, makanya kan sayang. Padahal kita kaya dengan komoditinya, sumber daya alam kita, tapi yang punya nama daerah lain. Nah, itu terkait juga devisa kita kan, penghasilan kita. Kalau kita memang ekspor kita kecil, otomatis untuk anggaran pusat pasti kecil. Makanya lah itu RPJMD kita itu kan difokuskan untuk ada dua RPJMD kita kan untuk bahan pokok murah dan ekspor meningkat. Itu tujuan. Kalau kita fokusnya di ekspor dulu kali ya. Ekspor ya. Kalau tadi ekspornya meningkat, tadi saya kan banyak mendengar katanya tadi mengirim kopi, mengirim vanili itu ke beberapa negara. Itu betul. Tergantung sesuai dengan kebutuhan negaranya atau kita nih yang atau dari NTB sendiri yang gencar untuk cari negara yang membutuhkan apapun yang NTB punya gitu. Atau kita menunggu dari pihak luar nih yang hubungin kita atau gimana sih Mas? Begini. Terkait untuk masalah itu kembali lagi ke rezeki masing-masing sebenarnya. Kita justru nggak tahu kalau memang perusahaan itu sudah ada kontak dengan buyer. Kita nggak tahu. Jadinya dia pihak perusahaan yang ada di sini dia akan menghubungi dinas perdagangan karena terkait izin. Karena untuk ekspor pasti harus menggunakan izin yang sudah ditetapkan oleh negara kan pemerintah. Betul. Jadi otomatis mau tidak mau, tidak suka, dia akan pasti menghubungi pemerintah untuk terkait dengan izin, begitu. Minta tolong jadinya. Minta tolong. Jadi banyak hal sebenarnya kita juga untuk promosiin juga ada, tapi mungkin bukan sekarang saya jawab karena jawabannya nanti itu ada lagi. Beda pertanyaannya kalau saya mau jawab ini. Nanti kamu melenceng dia nanti. Gak apa-apa. Ini dulu. Seenaknya. Ini dulu kalau masalah permintaan kita memang sudah kita akui pihak perusahaannya menghubungi kita, saya sudah ada bayar, saya akan kirim kopi, saya harus punya legalitas perusahaan, tolong saya dibantu. Itu. Baru pemerintah akhirnya bergerak dan baru turun gunung kita. Baru kita tahu untuk ini ternyata ada potensi, ada komoditi potensial. Nah, itulah kita turun selain kopi, kita cari produk yang lain. Mana yang diminta dengan cara kita melakukan Zoom meeting. Untuk COVID ya. Untuk COVID kita melakukan Zoom meeting dengan pihak buyer. Kita berkolaborasi dengan pihak BI. Begitu. Berarti sementara karena pandemi begitu kita melakukan tapi tetap walaupun pandemi kita melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan Pak Kadis. Semangat terus,
Jangan takut pandemi, tapi jangan juga terlalu berani dengan pandemi. Benar. Ya. Jadi kita berada di tengah-tengah Di nih. tengah-tengah, betul. Yang penting ekonomi tetap jalan. Tetap jalan. Kalau kita nyenggol pandemi lagi nih Mas Umang, Ya. selama pandemi ekspor kita pasti berkurang drastis. Justru sebaliknya. Sebaliknya gimana? Malah Mas? kita cenderung sekarang ekspor kita itu meningkat Selama pandemi karena ekspor tidak terusik dengan pandemi. luar biasa. Iya, walaupun memang harus ada tahap-tahap yang harus dilalui untuk kontainernya harus bebas dari COVID. Memang Tetap ada itu. sesuai protokol. Barangnya juga harus ada protokol COVID-nya. Kalau selama pandemi ekspor tetap jalan malah meningkat, Ya. itu biasanya kebutuhan dari negara luar itu apa aja Mas produknya? Nah, kalau produk biasanya untuk produk kerajinan kita tetap itu ketak itu terus ke Terus selama Amerika, Kanada. Nah, sekarang kita yang baru ke Middle East yang 2 kontainer. Oke. Jadinya ya jadi itulah bukti. Memang walaupun pandemi tapi ekspor kita ada, kontrak ada. Sudah Jadi harus tetap jalan. Jadi harus tetap jalan. Itulah buktinya memang pandemi tidak menghambat untuk kita mengekspor barang. Oke. Mungkin ini nggak semua orang tahu mungkin ya. Mungkin sahabat-sahabat UMKM juga mikirnya pandemi kita kan taunya perekonomian turun. Ya. Ekspor juga turun, tapi ternyata malah sebaliknya. Ya, malah permintaan sebaliknya. tetap tinggi gitu Iya. ya. Justru Luar untuk biasa. di nasional ekspor kita meningkat 35%. 35% Iya. selama pandemi ini. Iya, selama pandemi. Yang nasional loh ya, Iya, seluruh yang Indonesia. Jadi untuk khususnya kita sekarang berbicara dengan NTB, selama pandemi kan UKM kita terpuruk sebenarnya untuk di lokal. Tapi dengan kebijakan Bapak Gubernur, kita mengadakan program GPS, jaringan pengaman sosial selama pandemi yang tahun kemarin. Itu ada GPS 1, 2, dan 3. Alhamdulillah semua produk-produk yang kita minta itu dikerjakan oleh orang NTB semua, UKM yang asal NTB. Jadinya untuk sumbangan-sumbangan ke daerah-daerah terpencil yang terdampak pandemi, barang-barangnya itu produknya produk anak daerah semua seperti abon, sabun, hand sanitizer, masker, segala APD itu semua buatan dari UKM kita, anak bangsa, khususnya NTB loh ya, yang untuk JPS. Begitu Mbak itu. Berarti kalau kita menghitung nih Mas Umang, 5 tahun terakhir, jangan deh kelamaan kayaknya, 2 tahun terakhir ini sudah berapa banyak sih UKM IKM yang sudah bergabung nih istilahnya, yang bantu NTB untuk ekspor? Ya, khusus sekarang saya kalau untuk bicara masalah UKM yang ekspor itu kita mempunyai data, kita menggunakan SKA. Jadi kita menganggap UKM itu ekspor kalau dia menggunakan SKA. Berarti di luar itu tidak dianggap ekspor? Ya jelas tidak ada, karena tidak ada legalitas perusahaannya, izinnya tidak ada. Nah, bicara untuk berapa banyak eksportir kita yang sudah go ekspor, untuk sampai sekarang sekitar 60 eksportir. Tapi itu belum kita data lagi untuk update-nya, karena banyak perusahaan yang sudah lama kita sudah registrasi ekspor tapi mereka sudah mati suri, sudah tidak buka lagi. Jadi yang aktif sekarang ini sekitar 30-40 eksportir lah. 30 yang masih aktif menjalankan ekspornya. Sedangkan kita punya ribuan UMKM IKM yang ada di NTB. Ya. Harapannya bisa semua nanti ya. Insya Allah. Tapi kalau untuk UMKM mungkin itu ya saya terus terang aja masih jauh ya. Kalau UMKM karena standar untuk ekspor itu harus barang kualitas. Karena premium. Untuk ekspor itu kita harus menjaga 3K. Kualitas, kuantitas, kontinuitas. Kenapa kualitas? Jelas. Kalau pasar ekspor kan kualitas barang harus nomor 1. Nomor 1, betul. Kenapa harus kuantitas? Banyaknya. Karena kalau ekspor itu enggak sedikit. Kadang kalau kita ada kontrak bayar minta 100.000 pieces, kita harus siap dengan 100.000 pieces. Nah, misalnya kalau barang ketak, kendalanya apa? Dari bahan bakunya. Makanya kita harus segalanya dari hulu ke hilir itu harus siap untuk masalah ekspor. Memang sih kalau ekspor tuh susah awalnya. Susah. Iya, saya bilang ekspor tuh susah awalnya. Gampang itu kalau sudah berjalan. Wah, kayak seperti contohnya Pak
Pak Torik. Kopi. Itu malahan untuk PO sudah 120 ton diminta. Justru kita masih bingung ini. Pak Torik juga bingung. Karena kenapa? Kendala di permodalan. Tapi untuk masalah permodalan memang kita sudah soundingkan ke pemerintah di pusat, di kementerian. Memang ada program baru untuk membantu para UKM yang ada di seluruh Indonesia. Namanya itu LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadinya saya langsung bicara masalah pembiayaan karena kendala UKM kita kan di permodalan. Karena Mbak tadi nanya bagaimana UKM biar bisa ekspor. Nah, jadi salah satunya adalah kendalanya kan permodalan. Jadinya banyak yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung para UKM kita untuk bisa ekspor. Apalagi sekarang Pak Presiden kan menggaungkan ekspor porang dan sarang burung walet. Betul. Apalagi itu sudah kan jadinya semua kementerian itu diminta untuk berani ekspor untuk membiayai untuk khusus pada ekspor. Walaupun pertanian punya program untuk ekspor. BI bank-bank pun harus punya program untuk ekspor. Jadinya BI itu berkolaborasi dengan perdagangan. Nah, kita mencari celah-celah potensi-potensi ekspor yang ada di NTB. Ya, inilah hasilnya. Kemarin sempat zoom dengan pihak buyer dari Taiwan. Buyernya langsung datang ke kemarin, Mbak. Kita jalan turun langsung ke lapangan. Alhamdulillah sudah ekspor lobster ke Cina. Lobster loh ya, bukan bibit ya. Jadi jangan salah, nanti bahaya nih kita ngomong masalah sensitif kalau lobster ya. Berarti dalam beberapa waktu yang lalu NTB sudah bisa mengekspor lobster. Ya, ke Cina. Nah, ke orang Pak Liante, bayarnya dari Taiwan. Ya. Kalau sellernya dari? Sellernya Taiwan, dia bermukim di Surabaya. Sellernya berarti dia orang Taiwan, dia bermukim di Taiwan, dia berpindah lah dari Surabaya ke Taiwan, dia cari produk hasil kelautan dan perikanan. Alhamdulillah awalnya mereka mau ekspor hasil perikanan lah, utamanya teripang. Ya, ada teripang baru potensial. Kalau di sini orang-orang malah nggak suka makan teripang. Iya, itu masalah teripang itu makanan gensetnya orang Cina. Nah, itu jadi kalau Imlek itu menu utamanya itu teripang. Memang mahal. Memang kalau Cina itu memang segalanya harus berbau laut kan. Ya, kalau Mas Umang sendiri suka teripang nggak? Alhamdulillah belum pernah saya coba teripang. Jadi Pak Mas Umang yang bantu ekspor ke Cina teripangnya, tapi belum pernah cicipin. Tapi untuk ekspor belum. Kita masih menjajaki ini, dari pihak itu menjajaki di mana sih bisa hidup teripang ini. Karena memang perlu ada pendampingan dari pihak pemerintah untuk teripang. Kita sudah soundingkan ke LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk dibantu untuk masalah bibit. Untuk bibit teripang itu memang dilepas di laut lepas kan, Mbak, di lautan lah. Jadinya dia akan makan sendiri. Jadi kita hanya enggak ribet, hanya kita perlu menjaga aja, takutnya dicuri. Ya memang susah kalau jaga laut. Juga sekarang teripang. Sangat Mbak. Makanya itulah keterlibatan pemerintah, desa, bagaimana kita menjaga ekosistem kita biar teripang itu bisa tumbuh baik, besar dengan kualitas ekspor. Itu untuk teripang. Tadi kita udah ngomongin masalah ekspor nih. Tadi ada yang pertanian, perkebunan, perikanan juga berarti. Perikanan hasil perikanan dan kelautan. Iya, kelautan. Jadi banyak banget sebetulnya yang NTB ini punya yang benar-benar bagus untuk diekspor. Iya, itulah. Jadi untuk yang komoditi yang saya bilang barusan itu untuk komoditi hasil perikanan kelautan tuh ada mutiara, ada ikan tuna, ada teripang, ya segala macam hasil laut, ada udang, panamai, itu indukan. Bilangnya panjang, kalau panjang sekali saya mau jelaskan kronologisnya untuk kayaknya nggak cukup. Iya, karena harus dirinci satu-satu karena saya langsung turun ke lapangan, saya tahu prosesnya. Kalau saya ceritain sampai setengah hari nggak cukup waktunya. Jadi saya sebutkan garis besarnya, umumnya produk-produk yang sudah ekspor. Untuk potensial ekspornya, produk potensial ekspornya kita punya empon-empon istilahnya. Empon-empon. Rempah-rempah. Rempah-rempah. Itu potensial banget.
Karena daun pun sekarang kita bisa ekspor daun pisang. Daun pisang Iya, diekspor. saya juga baru tahu kemarin itu Ibu Zenur di Narmada. Itu mereka sudah ada permintaan ke Jepang. Empon-empon istilahnya ada permintaannya kakao, daun pisang, dan VCO. Itu ada permintaan gitu, permintaan dari Jepang. Itu lumayan lah, tapi kendalanya kuantitasnya dan masih belum bisa berkelanjutan. Ya, bukan permodalan aja sebenarnya. Itulah kendala UKM kita yang potensi ekspor ini, yang komoditinya potensi, kendala permodalan dan lahan. Kenapa lahan? Karena permintaan dari luar tuh kan besar volumenya. Jadinya mereka selain butuh permodalan, mereka membutuhkan lahan. Kenapa lahan? Untuk menanam pohon pisang ini agar diambil daunnya. Iya, karena kalau untuk penggunaan dalam negeri sih tidak ada masalah. Tapi ini kan dia minta daun pisang yang sudah di fresh, yang dibekukan, di frozen itu saya aja heran. Baru tahu kalau daun pisang aja kita ekspor. Satu lagi untuk hasil pertanian. Tusuk sate berarti bambu tusukan sate itu diekspor. Makanya kok tusuk sate kita ekspor itu sebanyak 200 kontainer itu setahun ke. Aduh, merinding saya. 200 kontainer. Iya, khusus untuk tusuk sate. Diekspor. Luar biasa. Kalau tidak salah ke Middle East, ke negara Timur Tengah. Berarti kan itu yang potensi loh ya, yang potensi. Dan sekarang untuk pendampingan tapi nanti lah terserah untuk. Enggak apa-apa, kita jalan santai ya. Saya karena langsung berlanjut dia nih. Iya betul, enggak apa-apa. Untuk pendampingan sekarang agar supaya barang komoditi kita bisa diterima di pasaran global di luar negeri, peran kita sebagai di dinas perdagangan itu, saya sebutkan dulu di Dinas Perdagangan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri itu kita mempunyai ada satu kepala bidang, Ibu Deni. Jadinya harus memilih awalnya dari 10 menjadi 6. Jadi 6. Dari 6 itu kita pilih menjadi 3. Nah, jadinya kalau sudah 3 baru diadakan pendampingan secara khusus. Berarti kurasinya itu melihat dari seberapa keinginan dari UKM. Iya, bukan karena kedekatan kita sama UKM, bukan. Kita lihat, kita datengin. Kamu mau enggak didampingi? Seberapa niat Niatnya, jangan sia-sia nanti kita sudah adakan pendampingan di tengah jalan dia patah semangat, kan percuma kita kesana kemari kan? Iya. Tapi teknik itu menurut saya bagus banget sih Mas Umang. Sangat, karena mengenal langsung kan betul, UKM. Dan nggak buat UKM kita yang di luar sana jadi konsumtif. Ya, konsumtif. Jadi kita buat dia jadi berproduktif. Betul. Jangan dia konsumtif. Makanya itulah dari Bina Pelaku Ekspor. Nah, setelah hasil dari desainer di service ini itu pendampingan, kan justru kalau sudah begitu kan pasti ada hasil. Iya, betul. Justru pasti hasilnya itu ya bisa dipertanggungjawabkan lah karena kita menggunakan desainer kan. Iya. Nah, setelah itu yaitu kita masuk ke ranah pengembangan ekspor, itu pameran. Ya, itu. Jadinya setelah itu kita akan 3 UKM yang kita tunjuk itu, baik itu barang yang bentuk kemasannya, dari segi produknya, untuk rasa kita cariin desainer. Nah, makanya dia desainer yang memang untuk mentesnya itu biar enak produknya apa yang diingini oleh pihak luar. Untuk kemasan, warna apa yang menarik untuk kita jual Berarti perlu juga riset sebetulnya. Riset ya. Jadinya itu akan dipamerkan di TEI, Trade Expo Indonesia besok yang sudah ada. Itu di mana itu Mas Umang? Di BSD di Jakarta, di Tangerang ya. Kita kan setiap tahun ada TEI, Trade Expo Indonesia. Jadi UKM itu bukan menjual di sana, cuma memamerkan barangnya dan memberi kartu nama. Jadinya pembeliannya itu nanti di belakang, mulai pakai kontainer ya, bukan menjual barang berbiji lagi, bukan langsung banyak dalam volume yang banyak. Jadi sebetulnya itu juga jadi masalah di NTB juga mungkin ya Mas Umang, karena permintaan kalau kita mau mulai ekspor berarti kita harus punya produk yang banyak
Sedangkan kan lahan kita sudah mulai berkurang. Kayak Ya. seperti itu. Itu terkait dengan kuantitas kalau yang ya. itu. Tergantung sekarang. Kalau bicara kuantitas, memang kita harus melihat musim. Kalau dia buah, misalnya untuk buah segar kan kita harus lihat musim. Betul. Kan justru harus kita, misal buah manggis setahun itu berapa kali panen, maka kita harus bisa estimasi berapa kemampuan kita untuk mengekspor. Misalnya ada permintaan untuk buah manggis, justru kan kita harus menginformasikan kepada buyer, ini loh saya musim sekali itu 2 tahun, sekali panen saya bisa 10 ton, jadinya saya bisa setahun itu 2 kali, jadi 10 ton, jadi totalnya 20 ton. Begitulah, itulah anehnya perumpamaannya. Berarti bisa nego juga sebetulnya. Untuk volume memang dia akan mengerti biasanya kalau bayar, kecuali tidak akan bisa ditolerir itu untuk kerajinan nggak bisa. Jadi kita langsung ditantang sama pihak bayar. Saya maunya dalam 2 bulan ini 4 kontainer selesai. Saya tidak mau tahu. Kita kalau memang mau kita kontrak, kita buat di notaris, kita ini dengan ini jadi deal. Dan kalau misalnya nih, pernah nggak sih kejadian Mas Umang kayak kerajinan craft ini nggak bisa kesampaian? Pernah untuk buah saya kemarin dan tahun lalu manggis. Kita sudah ekspor itu 1,5 ton waktu itu. Kita kirim ke Jepang kalau tidak salah ya, Jepang. Barang itu informasinya sekali di reject. Saya dapat informasi di reject karena apa? Ternyata untuk manggis barang ke Jepang itu memang sangat ketat. Semut satu pun dalam satu kontainer itu barang akan dikembalikan. Dan banyak semut di dalamnya. Tidak banyak sih, sebenarnya adalah semut tapi tidak banyak. Tapi akhirnya di reject. Jadinya satu yang punya satu manggis ada semutnya, manggis yang lain ikut. Dia tidak mau tahu. Balik lagi ke Indonesia. Sekarang masalah balik itu, makanya itulah kita menggunakan SKA itu. Perlunya SKA itu ada perlunya. SKA itu perlunya itu membuat apa? SKA fungsinya itu memberikan keringanan biaya masuk. SKA. Dan apabila barang seperti yang tadi kita misalnya dari reject, itu barang otomatis kan barang sudah sampai di luar negeri. Betul. Otomatis sudah keluar dari kepabeanan di sana, di bea cukai sana sudah keluar. Otomatis kalau barang di reject itu kan pasti barang balik. Betul. Nah untuk balik itu barang membutuhkan biaya. Berarti itu dikategorikan barang impor. Nah dengan menggunakan SKA itu dikategorikan barang itu re-ekspor. Itulah keuntungan menggunakan SKA. Itulah yang kita tekankan pada semua calon eksportir dan eksportir kita. Mari, kalau memang bisa menggunakan SKA sendiri, kenapa tidak? Karena banyak keuntungannya. Biaya enggak ada, gratis, cuma bayar 25.000 untuk formnya. Berarti sebetulnya gampang untuk buat kayak gitu. Sangat gampang. Malahan kita sekarang program di saya, kami menjemput bola. Berarti dari Dinas Perdagangan Provinsi cari UKM yang mau ekspor. Mau ekspor, kenapa? Kendalanya dia malas ke dinas. Jadinya kita punya jadi kita punya inisiatif, kita bawa peralatan kita, printer kita semuanya, kita registrasiin di tempat mereka. Kita jemput bola. Jadinya enggak ada kata dia ada ini dan itu, tinggal kita minta legalitas perusahaan aja. Berarti kalau untuk UKM yang mau UMKM yang mau go ekspor yang butuh SKA dan lain sebagainya itu bisa menghubungi saya dengan tim di pengembangan perdagangan luar negeri. Dan bakal langsung dibantu semuanya. Insya Allah pasti kita yang bantu. Yang penting produknya sudah lolos dari kurasi. Nggak masalah kalau misalnya sebelumnya dia memang barangnya belum, tapi dia ada keinginan mau ekspor, boleh kita registrasi ekspor dulu perusahaannya. Dan dibantu dibina. Jelas kalau dia sudah membuat registrasi ekspor, berarti dia serius. Dan mungkin ada untuk pembiayaan bantuan, kita bisa sounding ke mereka, kita bisa infokan ke pusat, ini loh kita punya perusahaan yang sudah registrasi ekspor dan barangnya siap mau ekspor gitu loh, orangnya mau ekspor, mau dibantu, kita bantu. Luar biasa. Nah, itulah kerjaan kita di dinas. Nggak pandang bulu sebetulnya, mulia sekali nih. Iya Mbak tahu sendiri kalau kita kerja tuh nggak ada hari libur. Ya mungkin saya mungkin saya Mbak tahu sendiri dengan postingan ini kita di lapangan terus. Untuk acara ini aja sampai 2 minggu kita pending ya. Ya itulah bentuk loyalitas kita sama
atasan. Ya memang sudah kerjaan saya, Mbak. Betul. Jadi bukan riak saya harus begini, bukan. Itu memang sudah kerjaan. Tapi sekali mendayung kan dapat 2 nih. Iya. Job desk-nya jalan. Semua jalan. Saya saling beriringan. Iya. Buktinya sekarang kita sudah oke kita kan. 2 kontainer. Sudah siap. Ini awal. Akan kalau ini memang kualitas ketak kita bagus diterima di pasaran di Middle East di Arab, itu akan ada repeat order berikutnya. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan membangun pabrik di sini untuk ketak. Berarti mau buat pabrik produksi. Ya, karena kita tadi pagi kami sudah ketemu Gubernur Pak Kadis, sangat mendukung itu apabila ini sudah jalan, 2 kontainer ini lolos, kita akan repeat order berikutnya 20 kontainer lagi, itu kan harus ada pabrik. Makanya alhamdulillah ada hasil kerja kita kesana kemari sama Pak Kadis membuahkan hasil. Begitu, Mbak. Kalau sekarang kan fokusnya ini lebih ke ketak kayak gitu kan, Mas? Iya, yang sekarang ada ketak, ada kopi, ada hasil perikanan, ada rumput laut. Itu kita jajaki semua, bukan hanya kita. Makanan, kopi itu yang diekspor itu barang mentahnya atau sudah jadi dikemas? Begini, untuk kopi, memang sekarang kita masih gelondongan, masih bentuk kopinya. Tapi kemarin kita sudah ada permintaan di Kanada itu 1,5 ton dalam bentuk kemasan. Tapi memang tidak menggunakan SKA di sini karena sudah ada kerjasama dengan pihak Archipelago yang ada di Jakarta. Ini informasi dari Mbak ownernya UD Berkah, Bapak Lalu Torik. Jadinya tidak menutup kemungkinan kita akan membuat kopi yang bubuk, yang sasetan untuk kita ekspor. Iya, memang kendalanya modal. Iya. Berarti bertahap ya. Iya, tidak bisa secepat itu ya, bertahap lah. Tapi potensi kita memang luar biasa. Tadi kan Mas Umang nyebutin nih ada 3 hambatan besar sebetulnya yang dihadapi sama UMKM. Yang tadi itu masalah permodalan, kemudian masalah kualitas ya, dan juga kuantitas dan kontinuitas. Itu yang satu lagi. Keberlanjutannya. Karena kenapa? Biasanya orang-orang kita ini tidak amanah. Tidak amanah. Nah, kenapa? Ya mungkin maaf saya ngomong belak-belakan tidak amanah karena kita mengalami langsung keluhan daripada yang sudah ekspor. Bayar-bayar yang sudah pernah berhubungan dengan pihak UKM atau ekspor yang di NTP, itulah kontinuitas itu, keberlangsungan kelanjutannya itu tidak amanah lah, tidak. Kalau kontinu itu berarti harus kontinu kita dan ini. Tetap segitu juga. Karena di sini hambatannya karena budaya mungkin juga. Kenapa saya katakan budaya? Karena budaya kita tuh erat sekali ya, kita sama budaya. Apabila pas hari raya, jadinya itu otomatis karena mereka kalau sudah hari raya, kalau sudah dia akan lepas kerjaan itu. Saya ada urusan libur dan juga apalagi ada musim panen. Dia lebih baik di padi gitu loh. Saya ini karena keterikatan dengan keluarga, tidak membantu. Jadi itulah makanya kita diminta fokus. Kalau memang ekspor itu kita harus tutup mata, konsentrasi penuh barang ini yang kita jaga quality controlnya. Berarti kurangnya ini ya lebih ke tidak menaruh hati ke situ, jadinya masih pecah, masih pecah pikirannya. Nah, kalau memang tahu sendirilah SDM kita kan masih menengah. Berarti PR kita banget Mas Umang untuk mengedukasi kan? Mengedukasi, merubah mindset UKM kita itu agar fokus. Kalau memang mau ekspor itu fokus. Jadinya produk satu jangan belum ini selesai pindah ke produk lain. Oh ini itu yang membuat kita tidak akan pernah bisa maju. Sebetulnya kalau fokus sama satu produk aja gitu, udah bisa kok beli apa gitu yang. Iya sebenarnya, dan kita akan dampingi terus kalau memang dia mau serius fokus sama barang itu. Itu pun kita bisa nanti dampingi gitu loh. Kita datangkan desainer seperti kayak DDS tadi, begitu Mbak. Nah, gimana caranya pemerintah ini Mas Umang untuk memperbaiki pola-pola yang seperti itu? Kan kita harus merubah mindset nih. Betul, mindset. Tapi kan nggak bisa kita cuma mikirin masalah aja. Terus gimana caranya Mas Umang untuk memberikan solusi? Begini, memang itu pekerjaan sangat sulit memang sebenarnya. Betul. Karena kita tahu SDM kita ya sebelumnya masih di bawah, menengah ke bawah.
Jadinya dengan itulah, dengan cara kita menjemput bola, dengan mengadakan pendekatan pada UKM, karena UKM kita susah. Kalau kita tidak sabar-sabar tuh dia akan lari. Maka kita sabar-sabarlah, dia mau mengalah. Kita kasih edukasi, ini loh Pak, masa Bapak punya ini tapi orang lain yang punya nama, ya kita mengedukasi kayak begitu untuk merubah mindsetnya. Dan itu tidak bisa sekali Mbak, itu berulang kali kita ke sana mengunjungi UKM-UKM kita agar mau merubah mindsetnya dari hanya menjual lokal menjadi bisa go internasional seperti ekspor. Itu PR kita semua masih sebetulnya. Dan itu masih kita laksanakan. Luar biasa. Itu Mas Umang, mungkin kita udah mulai ke akhir-akhir nih. Ya. Kalau dari Mas Umang sendiri nih pribadi, keinginan terbesarnya di dunia ekspor untuk UMKM yang ada di NTB ini bagaimana sih? Saya mau jadi eksportir. Waduh. Cita-citanya kalau bisa saya menjadi eksportir. Ya bukan, kenapa saya ngomong begitu, karena saya tahu caranya. Iya, ternyata kalau kita konsen fokus, memang enak kita jadi eksportir. Iya. Memang awal eksportir memang susah kita ekspor. Awalnya yang susah. Tapi setelah itu waduh Mbak, nikmat. Luar biasa. Iya, tapi dengan cara kita menjaga kualitas produk. Iya. Karena mungkin kebanyakan yang tadi katanya nggak amanah, UMKM begitu udah ekspor sekali, udah banyak, jadinya lupa kalau rasa itu harus tetap sama gitu. Maksudnya sekarang jangan kita ngambil contoh untuk tes rasa. Bentuk produk aja dulu. Kalau tes rasa jauh. Kita ambil contohnya sekarang bentuk produknya aja lah, bentuk ketaknya. Jadinya untuk ekspor itu kita harus konsisten dengan apa yang kita berikan sampel. Untuk ekspor itu yang untuk di kerajinan, biasanya untuk produk yang ukurannya misalnya kotak, itu toleransinya hanya 1,5 cm dari pemesanan. Misalnya kita kasih contoh, misalnya ini Pak, contoh saya, dia oke. Oh ya oke, bagus barangnya. Nah, kita produksi kan, ternyata namanya handmade kan kita tidak bisa. Kecuali kok pabrikan mungkin bisa, enggak mungkin, karena handmade itu kan namanya manusia lagi lelah, dia ketiduran, ukurannya agak beda. Jadi itu memang ada toleransi dari pihak bayar. Oke, kita toleransi untuk barang itu 0,5 cm. Jadinya itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak harus saklek, harus begini, harus begini, karena kalau dia pabrikan bolehlah. Tidak boleh ada miss. Kalau handmade ada toleransinya. Luar biasa. Ya, itu untuk barang. Jadi itu PR kita semua. Kalau yang saya dapat nih dari Mas Umang tuh, kita punya banyak hambatan tapi sebetulnya punya banyak solusi. Benar. Dan sebetulnya solusi terbesarnya itu ada pada diri UMKM-nya sendiri. Benar, ya. Asal serius, fokus, dan mau menjaga kualitas barang. Itu intinya. Padahal kalau mau tetap Allah, untungnya itu berlipat-lipat. Kalau memang mereka mau. Memang awalnya memang susah. Ekspor itu susah sebenarnya awalnya. Tapi enak di akhirnya. Itulah sebenarnya kalau ekspor. Jadi emang harus benar-benar effortnya harus di awal dulu nih, baru kencang aja dulu. Pokoknya ya istiqomah dulu. Pokoknya kita yakin dan percaya ini akan jalan. Nah kalau sudah awalnya tidak yakin, sudah tidak akan bisa ekspor, karena dari ekspor itu segala segi diperhitungkan, baik dari itu yang tadi kualitas, kuantitas, kontinuitas itu semua diperhitungkan. Jadi itulah yang sudah kita perbuat di Dinas Perdagangan, Mbak. Iya, luar biasa. Mas Umang, mungkin sedikit pesan buat sahabat UMKM nih yang bakal nonton. Pesan untuk mereka semua apa? Pesan untuk UMKM, jangan pernah putus asa dan selalu istiqomah. Itu pesan saya. Jangan takut nyerah kayaknya ya. Iya, jangan putus asa dan tetap istiqomah. Itu intinya. Ya, itu yang saya dapat dari bayar-bayar yang sudah saya ajak bicara. Dan setelah ini Mas Umang malah punya cita-cita saya mau jadi eksportir. Bisa, tapi memang kalau dari eksportir harus ada permodalan. Memang masalah terbesarnya itu di permodalan. Tapi itu semua ada solusi. Iya. Yang penting mau aja dulu, nanti untuk masalah yang lain-lainnya bisa didiskusikan. Dengan Dinas Perdagangan, betul. Iya. Jadinya jangan takut untuk ekspor. Jangan takut untuk ekspor. Nanti kita dampingi.
Tuh dibantu 100%. Insya gak ada Allah biaya apapun. tidak ada biaya. Iya. Dan kalau memang perlu kita datangi. Ya tuh bakal didatangin, jadi Ya, tinggal buka kita pintu datangin. aja Buka sama siapin pintu. kopi di rumah. Ya kopi sama pisang goreng lah aman. Iya aman ya. Iya. Mas Begitu. Umang silahkan dicicip. Oh iya, tuh terima kasih. kopinya. Luar biasa sekali ngopi Amin. kita pada Ngopi ya. kali ini, luar biasa ngomongin ekspor. Itu di kepala saya itu cuma satu, Mas Umang. Ya. Uang banyak. Betul. Karena kan memang kalau ngomongin ekspor ya berarti Iya, orientasinya uang. orientasinya memang uang Betul. ya. Tidak usah kita munafik, memang uang orientasinya. Ya kalau bisa kita sudah, misalnya kalau sudah ekspor ya kita ingatlah disisihkan. Kalau memang sudah disisihkan untuk yang membutuhkan kan. Karena kan sebetulnya kata orang-orang juga satu-satunya pekerjaan yang bisa buat kamu sukses ya jadi pengusaha gitu. Iya. Karena bisa mengatur sendiri Iya, semuanya. makanya kalau mau jadi orang yang enak hidupnya jangan jadi pegawai. Jangan jadi ASN. Jadi pegawai. Langsung orang yang kerja di Iya. pemerintahan sendiri bilang gak usah jadi pejabat. Jangan kalau jadi mau kaya." pejabat. Iya, karena kita terikat dengan peraturan pemerintah kan. Jadilah pengusaha. Eksportir. Eksportir, Ya, itu tuh. pesan kami dari dinas. Luar biasa. Terima Ya. kasih banyak Mas Terima Umang. kasih. Berkualitas Pak. banget nih Ya, waktu kita pada kali alhamdulillah. ini. Terima kasih. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Amin. Kapan-kapan ada waktu silahkan. Iya. Kami siap. Iya. Terima kasih sahabat UMKM udah nonton dan pantengin kita sampai akhir, luar biasa. Mas Umang, sebelum kita tutup pengen ngajakin Mas Umang untuk yel-yel sebentar. Siap. Boleh? Kalau saya bilang NTB Mall, Ya. Mas Umang bilang semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Ya. Bisa? Ya. Oke. Kita mulai langsung aja ya. Ya. NTB Mall, Semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Luar biasa Ya, Mas Umang. Terima kasih banyak. Kita tutup terima podcast kasih. ini. Bye-bye. Terima kasih.